Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Fala Mauludi dari kelompok 7 Makul Hak Kekayaan Intelektual. Nah, di sini kelompok saya akan membahas tentang hak desain industri. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang hak desain industri, alangkah lebih baiknya kita tahu tentang sejarahnya. Nah, dalam menerangkan saya akan dibantu dengan laptop ini. Nah, sejarah hak desain industri. Jika dilihat secara global, perlindungan terhadap desain industri telah melewati beberapa fase atau tahapan, tepatnya pada tahun 2800 sebelum Masehi. Pada awalnya yang dikenal gambar-gambar dari suatu benda atau produk. Nah, orang yang membuat gambar dari produk pada saat itu disebut dengan istilah desainer. Kemudian mulai diadakan pengaturan mengenai tentang desain industri. Pengaturan mengenai desain industri ini pada umumnya diberlakukan di negara-negara pada saat itu sedang giat-giatnya mengembangkan industrinya, atau lebih dikenal dengan revolusi industri, seperti yang terjadi di negara Inggris. Nah, pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara Inggris. Undang-undang pertama kali yang mengatur tentang desain industri adalah The Designing and Printing of Linux Content Calicons and Mulis ACT. Nah, pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara manual. Nah, dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya 2 bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 bulan. Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk 2 dimensi, dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi 3 dimensi yang mulai diatur dengan undang-undang baru, yaitu School Puter Copyright tahun 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia, binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, dan perkembangan selanjutnya dengan dikeluarkan ketentuan undang-undang 1839 yang mengatur tentang desain industri, baik dari berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang hasilnya dapat dipakai dalam proses produksi. Selain itu juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetap jangka waktu, dan lain sebagainya. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Nah, sejalan dengan meningkatnya perubahan teknik yang disebabkan oleh revolusi industri, pada abad ke-18 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai bentuk baru yang menerapkan proses mekanisme produksi melalui kemanfaatan atau utility. Karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah dalam proses mekanisme terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api, maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif. Pada saat itu titik beratkan adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional tanpa sentuhan desain dan estetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiul Malik, NIM 17020560552 dari kelas ilmu hukum A6. Dalam mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian desain industri dan subjek desain industri itu apa. Langsung saja, pengertian desain industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1
ayat 1 yang menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis itu sendiri untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri dan kerajinan tangan. Kemudian berdasarkan undang-undang ini, perlindungan suatu desain industri diberikan untuk bentuk-bentuk fitur, konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang diterapkan pada suatu produk atau barang, baik yang bersifat untuk rumah tangga atau yang lainnya. Kemudian karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis atau gabungan keduanya. Kemudian yang kedua, bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Kemudian yang ketiga, bentuk tersebut harus pula memberikan kesan estetis. Kemudian yang keempat yaitu kesemuanya itu harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini, perlindungan desain industri ialah hak desain industri diberikan untuk desain industri baru. Kemudian yang kedua, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan dan tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan prioritas telah dimungkinkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Kemudian bab yang kedua adalah subjek desain industri. Subjek dalam desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jelas ya bahwa subjek desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kemudian pendesain menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu desain industri. Kemudian sedangkan kalau objek desain desain itu sendiri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Kemudian perlindungan desain industri dapat diperoleh melalui sistem pendaftaran, di mana seorang pendesain memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau memperoleh hak desain industri apabila pihaknya telah mendaftarkan karya desainnya tersebut pada Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri tersebut. Contohnya produk yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini adalah produk-produk dari desain grafis, desain interior dan segala produk yang memenuhi kriteria unsur-unsur dari desain industri itu. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak. Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan, hak atas desain industri juga dapat berakhir atau dialihkan dengan cara: yang pertama, pewarisan; yang kedua, hibah; yang ketiga, wasiat; yang keempat, perjanjian tertulis; yang kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Namun demikian, pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri diumumkan dalam berita resmi desain industri. Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun daftar umum desain industri. Inilah yang disebut dengan hak moral. Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut kecuali di perjanjian lain. Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut kecuali di perjanjian lain. Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan, usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal itu terjadi, maka Direktorat Jenderal wajib menolak percatatan perjanjian lisensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romizal Azam Diaul Haq. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkup perlindungan desain industri. Perlindungan desain industri tidak lepas dari bentuk negara Indonesia, yaitu bentuk negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum desain industri secara substantif dalam Undang-Undang Desain Industri yang terdiri dari 57 pasal yang mengatur beberapa hal penting tentang desain industri itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai syarat-syarat perlindungan desain industri sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, yaitu dalam ayat 1 berbunyi desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Ayat 2, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ayat 3, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum A. tanggal penerimaan atau B. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Jadi yang dapat memperoleh hak desain industri sendiri adalah pendesain atau yang menerima hak desain tersebut dari pendesain. Jadi manfaat dari adanya perlindungan hukum desain industri sendiri yaitu agar pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang-orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri tersebut. Nah, demikian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya mengenai waktu perlindungan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Hal ini tercantum di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai desain industri. Nah, perlindungan terhadap desain industri ini diberikan untuk tujuan agar pihak lain tidak dapat
menggunakan desain industri di mana pihak tersebut tidak memiliki hak atas desain tersebut. Kemudian juga merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain-desain baru. Sama halnya dengan TRIPS Agreement di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang desain industri juga tidak mencantumkan mengenai perpanjangan waktu perlindungan hak desain industri. Jadi waktu perlindungan desain industri itu cuma 10 tahun dan itu tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, jika ada desain industri yang lebih dari 10 tahun, maka ia tidak lagi memiliki perlindungan alias public domain. Jadi siapapun itu bisa menggunakan desain tersebut tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak atau pemilik lisensi. Hal ini untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menciptakan ide dan kreativitas baru, terutama di bidang desain industri sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Demikian materi dari kelompok kami mengenai desain industri. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.